Nilai tukar yen Jepang kembali berada di bawah sorotan menjelang rapat Bank of Japan pada akhir pekan ini dan kombinasi ketidakpastian arah kebijakan suku bunga maksud kami dan memanasnya situasi politik membuat pasar bersiap menghadapi potensi gejolak baru di pasar mata uang global. Sebanyak 52 ekonom yang disurvei Bloomberg memperkirakan BOJ akan menahan suku bunga acuannya pada level 0,75%. Di level ini merupakan yang tertinggi dalam 30 tahun terakhir setelah BOJ menaikkan suku bunga bulan lalu. Namun langkah tersebut belum cukup ampuh menahan tekanan pelemahan yen dan kondisi ini membuat pernyataan Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda menjadi sangat krusial di mana pasar menunggu sinyal lanjutan apakah BOJ akan tetap agresif menaikkan suku bunga atau justru kembali berhati-hati. Di saat yang sama tekanan inflasi Jepang belum juga mereda di mana berdasarkan data terbaru, inflasi diperkirakan telah berada di atas target 2% selama 4 tahun berturut-turut. Selanjutnya pemirsa dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street ditutup hampir tidak berubah pada Jumat malam dalam perdagangan yang bergejolak pada jelang akhir pekan lalu. Ketiga indeks utama Wall Street mencatatkan penurunan sepanjang pekan ini seiring dengan dimulainya musim laporan keuangan kuartal 4 tahun 2025. Pada perdagangan di hari Jumat, indeks Dow Jones melemah 0,17% ke level 49.359, S&P 500 melemah 0,06% ke level 6.940 dan Nasdaq Composite terkoreksi 0,06% ke level 23.515. Sementara itu, pemirsa dari bursa ekuitas Eropa yang bergerak lesu pada di hari Jumat dan dibatasi oleh pelemahan saham sektor barang mewah dan pertambangan, market Eropa menutup pekan dengan nada suram di tengah dimulainya musim laporan keuangan yang padat, serta meningkatnya kekhawatiran geopolitik. Indeks acuan saham Eropa Stoxx 600 ditutup hampir tak berubah, melemah tipis 0,03% di level 614,38. DAX Jerman terkoreksi 0,22% ke 21.297 dan FTSE 100 Inggris yang melemah 0,04% ke level 10.235. PT Astra International Tbk akan kembali menggelar aksi buyback saham senilai maksimal 2 triliun rupiah. Manajemen Astra menyebut aksi ini dilakukan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan diharapkan mampu menstabilkan harga saham perseroan di dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Manajemen Astra menegaskan saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Selain itu jumlah saham free float akibat pelaksanaan buyback ini disebut tidak akan kurang dari 7,5% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Kemudian dalam pelaksanaan buyback saham perseroan akan menggunakan dana internal dan buku dari pinjaman atau dana hasil penawaran umum. Adapun aksi buyback akan digelar pada periode 19 Januari sampai dengan 25 Februari 2026. Nantinya seluruh saham yang dibeli kembali dalam aksi korporasi ini akan disimpan sebagai saham treasury oleh perseroan. PT Bukalapak.com Tbk melaporkan masih mengantongi sisa dana IPO senilai 4,28 triliun hingga akhir tahun 2025. Adapun Bukalapak menggunakan dana IPO untuk berbagai macam pos meliputi modal kerja serta pengembangan dan pertumbuhan perseroan dan anak usaha. PT Bukalapak.com Tbk melaporkan penggunaan dana hasil IPO, di mana perseroan masih mengantongi dana IPO senilai 4,28 triliun rupiah hingga akhir tahun 2025. Adapun perseroan mengantongi hasil bersih IPO di tahun 2021 lalu sebesar 21,32 triliun rupiah. Merujuk laporan realisasi penggunaan dana hasil IPO, perseroan sudah merealisasikan dana IPO senilai 17,04 triliun rupiah hingga 31 Desember 2025. Nilai realisasi dana IPO Bukalapak ini bertambah 4,29 triliun rupiah dibandingkan dengan posisi pertengahan 2025 sebesar 12,74 triliun rupiah. Perseroan menggunakan dana IPO untuk berbagai macam pos, di antaranya modal kerja perseroan senilai 7,61 triliun rupiah, kedua modal kerja PT Buka Mitra Indonesia senilai 1,22 triliun rupiah, ketiga modal kerja PT Buka Usaha Indonesia 16,96 miliar rupiah, keempat modal kerja PT Buka Pengadaan Indonesia senilai 35,61 miliar rupiah. Selanjutnya untuk modal kerja Bukalapak PT Ltd senilai 1,05 miliar rupiah.
Kemudian untuk modal kerja PT Five Check sebesar 26,2 miliar rupiah. Dan terakhir untuk pertumbuhan dan atas pengembangan usaha perseroan dan entitas anak dan modal kerja entitas anak, selain yang sudah disebutkan sebesar 8,09 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk ID Action. MNC Tourism Indonesia atau KEPIK meraih dana segar melalui aksi korporasi private placement. Total dana yang dihimpun mencapai 78,75 miliar rupiah. Angka ini ataupun langkah ini menjadi bagian dari penguatan struktur permodalan perseroan. PT MNC Tourism Indonesia Tbk atau KPIG resmi mengantongi dana segar sebesar 78,75 miliar rupiah melalui aksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTH METD. Dana tersebut diperoleh dari penerbitan lebih dari 514 juta saham baru dengan harga pelaksanaan Rp153 per saham. Aksi private placement ini dilaksanakan pada 15 Januari 2026. Manajemen menyebutkan penambahan saham baru telah mendapat persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham luar biasa pada 30 Juni 2025. Langkah ini menjadi bagian strategi penguatan permodalan perusahaan. Setelah aksi korporasi ini, modal di store KPIG meningkat menjadi 99,86 miliar saham. Di pasar saham pada perdagangan Kamis 15 Januari, saham KPIG turun 2,24 ke level 262 per saham. Namun secara mingguan, saham KPIG masih mencatat kenaikan lebih dari 28%. Berbagai sumber untuk ID Action. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang menentang ambisi Trump untuk mengambil alih Greenland. Tak hanya itu, Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang diketahui mengirimkan personel militer ke wilayah Greenland. Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Melansir pernyataan Trump di Truth Social, negara Eropa yang dikenakan tarif sebesar 10% antara lain Denmark, Inggris, Belanda, Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Prancis. Dalam unggahan tersebut, Trump menyebut bahwa aksi negara Eropa yang mengirimkan pasukannya tanpa tujuan yang jelas ke Greenland sangat berbahaya bagi keamanan dunia. Adapun isu Greenland telah menjadi perhatian serius banyak pihak. Trump sendiri telah berulang kali mengungkapkan keinginannya untuk mengambil alih wilayah di kawasan Arktik itu dari Denmark dengan dalih menjaga keamanan nasional. Rencana Trump ditentang negara-negara Eropa, bahkan Prancis, Inggris hingga Denmark mengirimkan pasukan ke Greenland. Sebelumnya pada pekan lalu, Menteri Luar Negeri Denmark dan Greenland bertemu di Washington dengan Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Pertemuan tersebut tidak menyelesaikan perbedaan pandangan yang mendalam, meski menghasilkan kesepakatan untuk membentuk kelompok kerja bersama. Para pemimpin Eropa pun menegaskan bahwa hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan masa depan wilayah itu. Denmark juga menyatakan bahwa mereka meningkatkan kehadiran militernya di Greenland, bekerjasama dengan para sekutu. Berbagai sumber untuk ID Action.